Ya
sambil nunggu kasih kursi order. Ya. Sambil nunggu jam.
Ril
lapar. Siapa yang sen? Nah, Sama-sama. iya. مولاي مولاي صل Mana? Apa ini? TikTok. Udah banyak nih. Ya kapan ya? Ada udah mulai. Rame nggak? Yang ini nggak gitu. Karena ada nah, itu. Mungkin pemain berjalan.
kanan. Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahril Ramadan wa anzalal Qur'an hudan linnas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Al-Faizin. Al-Faizin. Alhamdulillah kita sedaya tasih dipun maringi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita semua dituntut dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini sesuai dengan doa kita. Alhamdulillah wa balighna Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah dengan Ramadan. Sudah 2 bulan yang lalu kita berdoa semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan alhamdulillah dipertemukan. Amin Allahumma amin. Karena banyak saudara kita yang tidak sampai pada bulan ini, dan alhamdulillah kita sampai di bulan ini. Ini karunia yang luar biasa, karunia yang sangat agung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di tanggal 1 Ramadan ini kita mengawali kajian. Pada kajian pertama ini kita akan membahas aspek-aspek hukum dari ayat-ayat tentang puasa ini. Kalau kita sebagai umat Islam mesti mendasarkan segala sesuatu kepada ayat-ayat Al-Quran, dan pada kesempatan ini kita akan melihat dari sisi aspek hukum dari ayat-ayat Al-Quran. Yang tentu kita pahami, puasa ini ajaran lama. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 182 ya. 182 bahwa orang beriman diwajibkan untuk berpuasa karena ini sudah diwajibkan orang-orang terdahulu. Ini ajaran lama tersambung dari Nabi kita Adam sampai Nabi kita Muhammad adalah kewajiban puasa, tentu dengan cara dan syariat yang berbeda. Puasa ini istimewa, maka di dalam penyambutannya, kalau kita mengenal dalam tradisi Arab itu, orang yang baru ketemu atau kita sambut itu dengan ahlan wa sahlan. Dulu selamat datang atas kehadiran. Waalaikumsalam. Tapi Ramadan ini istimewa, tidak dikenal dengan istilah ahlan wa sahlan, tapi marhaban ya Allah. Marhaban ya Ramadan ini hanya disematkan untuk Ramadan yang mulia. Tentu penggunaan istilah ini menjadi istimewa karena Ramadan itu sendiri istimewa.
Jadi keistimewaannya salah satunya kita bisa melihat dari sisi bahasa penggunaan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ini istimewa, satu hal yang harus kita pahami. Kalau kita punya tamu misalnya, tentu persiapan kita sangat luar biasa. Padahal tamunya itu bisa dikatakan ya tetangga sendiri atau ya agak jauh sedikit lah orang Jogja. Tapi persiapan kita sangat maksimal. Dan hari ini kita kedatangan tamu di hari pertama yang sangat luar biasa, yaitu Ramadan. Nabi kita sudah menuntun. Sejak 2 bulan yang lalu kita dituntun untuk berdoa. Bapak Ibu sudah berdoa kemarin ya? Doanya apa Pak? Masih ingat? Allahumma barik lana bima razaqtana. Betul ya, tidak. Allahumma barik lana fi rajabna wa sa'bana wa bayyina. Ini menunjukkan bahwa tamu istimewa ini harus disiapkan 2 bulan sebelumnya. Apakah kita yang hadir di sini juga menyiapkan itu? Nah, ini pertanyaan kita. Untuk apa kita siapkan supaya kita bisa memaksimalkan? Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat, saya tolong sedikit. Ada seorang sahabat diceritakan itu masuk Islam bareng, Islamnya bareng. Lalu dalam perjalanan keislamannya ini, satu ikut berjihad di medan perang, berjuang dan syahid di medan perang. Lalu yang satunya ini biasa aja hidupnya dan meninggal tidak dalam keadaan syahid. Dua-duanya sudah meninggal. Dan Tolha bin Ubaidillah ini sebagai sahabat 2 orang ini bermimpi bahwa 2 orang ini masuk surga. Tapi anehnya, yang tidak berjihad fisabilillah, yang mati syahid, yang tidak mati syahid tadi, justru masuk Islam, masuk surganya itu lebih duluan daripada yang jihad fisabilillah lalu meninggal dalam keadaan syahid. Lalu si Tolha ini penasaran, karena dulu kita itu masih punya nabi ya, sahabat punya nabi, lalu rujukannya langsung ke nabi. Ya Rasul, saya mimpi begini. Lalu Rasul berkata, bukankah dia yang meninggal tidak ikut dalam jihad itu diberi satu karunia oleh Allah yang luar biasa, dipanjangkan usianya dan bertemu dengan Ramadan. Dulu Ramadan belum diwajibkan ya, belum diwajibkan. Bukankah dia dulu diberi umur panjang oleh Allah dan berjumpa dengan Ramadan? Nah, berjumpa dengan Ramadan saja tentu dengan diisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu punya nilai ibadah dan kualitas pahala yang luar biasa. Dalam cerita satu hadis ini mengalahkan syahidnya sahabat yang satu. Oleh karena itu beruntunglah kita yang tidak ikut jihad. Lebih kokon yang tidak. Ayo kita jihad Pak, mikir belum lagi, belum nikah ya. Dipertemukan dengan Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa, yang luar biasa, yang patut kita syukuri, dan ini karunia yang sangat agung. Oleh karena itu redaksi dari doa yang dituntunkan Nabi itu meminta keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Tapi cukup dipertemukan saja dengan Ramadan. Sampaikanlah saya sampai Ramadan, ketemu saja melebihi keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kalau kita melihat dari hadis Nabi. Oleh karena itu 2 hadis ini bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa ketemu Ramadan itu istimewa.
Apalagi kalau Ramadan itu kita nanti-nanti. Ya, contoh sederhana. Kalau kita menanti sesuatu yang kita cintai, yang kita harapkan, yang kita puja-puja, itu ketemu saja luar biasa. Misalnya kita senang sama Siti. Siti ya, kenal Siti ya. Ketemu dengan Siti. Siti ini seorang perempuan yang kita cintai, yang kita nanti-nanti. Lalu dia ketemu dengan Siti, dia cerita dengan temannya, kita ceritain tentang Siti. Siti lagi. Kok Siti terus loh? Beda. Itu tadi aku ketemu Siti, lalu Siti menyapaku. Disapa saja oleh orang yang dia cintai, rasanya luar biasa. Sapa. Oleh karena itu balita Ramadan, cukup ketemu dengan Ramadan saja. Itu nikmat yang luar biasa yang harus kita tahu. Tak ceritanya dengan Siti lagi beda. Ini Siti tadi ketemu aku, terus aku dikasih permen kopiku. Dikasih permen kopiku saja ceritanya panjang. Karena ini yang dia cintai, yang kita sayangi. Jadi ketemu dengan sesuatu yang kita cintai itu sangat luar biasa nilainya. Sangat luar biasa membahagiakannya. Oleh karena itu Nabi cukup wabalina Ramadan. Pertemukanlah dengan Ramadan. Ketemu saja itu sudah luar biasa Pak. Apalagi kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan kita. Baik, itu sebagai pengantar. Nah, itu yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, mana yang menjadi aspek-aspek hukum dari ayat-ayat Al-Quran ini, kita bisa melihat di dalam Quran. Itu di ayat 184. Surat Al-Baqarah 184. Di mana faman kana minkum maridun. Ini ada lafaz faman kana minkum maridun. Jika ada seseorang dari kamu itu sakit. Teks ayatnya begitu. Sakit. Aspek hukum dari sakit ini apa? Lalu kita melihat ada dua sakit. Pertama, sakit yang membuat dia tidak bisa berpuasa. Maka orang yang sakit seperti ini wajib berbuka. Yang kedua, sakit yang membuat dia bisa berpuasa. Tetapi kalau dia berpuasa dikhawatirkan menghambat kesembuhan atau malah memperberat sakitnya. Maka sakit yang seperti ini disarankan untuk berbuka. Nah, ini sakit yang harus kita tahu. Jadi ada yang sakit yang membuat kita wajib, ada sakit yang membuat kita disarankan karena kekhawatiran. Nah, para ulama di dalam memahami ayat ini, aspek hukumnya, semua sakit dari ayat ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Semua sakit. Apa yang dikategorikan sebagai sakit membuat dia boleh tidak berpuasa. Bahkan satu keterangan Ibnu Sirin itu suatu kali Ramadan itu jari telunjuknya sakit. Dia ditemui dan ketahuan makan siang di warung. Setelah ditanya oleh muridnya, ya saya kok jenengan makan siang hari Ramadan? Saya sakit. Saya kenapa saya? Telunjuk saya sakit. Telunjuknya sakit. Karena kalau kita melihat di sini memang semua sakit itu boleh tidak berpuasa. Tapi redaksi tidak ada pengecualian itu memahamkan kita bahwa sakit itu dikembalikan kepada individu kita masing-masing. Sakit ini kamu harus berpuasa atau tidak, itu kembali kepada kita. Kenapa? Karena orang yang sakit itu punya kewajiban untuk mengqadha'nya. Bukan bebas.
bukan bebas. Itu yang dipahami oleh Ibu Sirin. Nah, saya sakit kok, saya nggak puasa. Ya kan sakitnya cuma gitu. Ya nggak apa-apa, kan terjadinya kan sakit. Tapi saya nanti akan mengkodok sakit ini. Oleh karena itu, setiap orang bisa memilih sakitnya tidak berpuasa atau tidak, atau berpuasa, karena faktanya, perintahnya sakit apapun boleh menunda tidak berpuasa Ramadan, tapi punya kewajiban untuk mengkodok, dikembalikan kepada kita. Bisa jadi flu seperti saya ini, bagi sebagian orang, ya saya nggak puasa saja, berat rasanya kok. Kalau bisa diisi ini berat tuh. Nah, kok dia memilih nggak puasa ya silakan. Tapi ketahuilah bahwa nanti juga mengkodok. Tapi kalau nggak mau puasa, nggak tetap puasa ya nggak masalah. Oleh karena itu, misalnya ini dosa nakal ya, bahasa nakalnya, ini sampai penyakit itu palu. Palu kan orang poso, apa poso? Palu. Ya, wamangka nami kumarin don sakit loh. Lah palu itu sakit, kata orang itu masuk kategori sakit. Tapi ingatlah bahwa kamu tidak puasa karena alasan sakit itu tetap punya kewajiban untuk mengkodok. Jadi Allah itu memberikan satu pemahaman kepada kita di dalam ayat ini sendiri, terlepas dari nanti kita sambungkan dengan kajian yang lain, bahwa di dalam ayat ini menunjukkan bahwa sakit apapun boleh tidak berpuasa. Redaksinya dikembalikan kepada kita sebagai umat, tetapi kita harus tetap memahami bahwa ketidakpuasaan kita dengan alasan sakit itu mewajibkan kita tetap mengkodoknya di hari yang lain. Ini aspek hukum yang pertama, bahwa kita kalau sedang sakit di dalam bulan Ramadan ini boleh tidak berpuasa, tapi tetap harus mengkodoknya karena ini kewajiban yang harus kita tanggung sendiri, tidak digantikan oleh orang lain. Yang kedua, aspek hukum di dalam surat Al-Baqarah 184 adalah au ala safarin. Au ala safarin, safarin. Ketika kita dalam perjalanan. Semua orang, bahkan semua ulama mengatakan bahwa ketika kita dalam perjalanan diperbolehkan untuk mengkodok atau tidak berpuasa, dapat rukhsah. Itu semua sepakat bahwa puasa yang dilakukan di dalam perjalanan itu boleh tidak dilakukan karena alasan safar. Tapi ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya di mana? Pertama, soal safar ini di jalannya. Ada ulama karena melihat ayat ini saja tidak pernah memakai jarak. Kalau sedang perjalanan, ya tidak puasa karena safar. Tapi ada yang berpendapat harus pakai jarak. Nah ini aspek hukumnya di sini perdebatannya gitu. Ini harus pakai jarak. Tidak sembarang perjalanan bisa membuat kita tidak berpuasa dengan alasan safar. Maka ulama yang berpendapat perjalanan yang harus atau membolehkan orang tidak berpuasa itu dengan jarak 90 km menjadi ukuran juga kita bisa mengkodok tapi tidak mentarki sholat, dikosor, dikodok, ditarki ala sholat. Jadi yang pertama perdebatannya soal jarak. Nah yang lebih banyak, yang lebih umum, yang lebih mayoritas disepakati perjalanan yang menempuh jarak 90 km bisa menjadikan alasan kita untuk tidak berpuasa. Meskipun ada pendapat lain yang tidak ada jarak. Ini yang pertama.
Yang kedua, ilatnya tidak berpuasa itu karena safarnya atau karena masakohnya, karena perjalanannya atau karena beratnya dalam perjalanan. Jadi ini yang kedua. Nah, ada yang mengatakan, oh, yang penting perjalanan, apapun perjalanannya boleh. Yang satunya enggak. Ini harus masakoh. Kalau perjalanannya tidak ada keberatan, tidak ada kesulitan, maka tidak diberikan rukhsah safar ini untuk tidak berpuasa. Nah, maka ini kita itu diberi kebebasan untuk memilih. Jadi kalau sudah 90 kilo lalu tidak ada keberatan, apakah masih boleh tidak berpuasa? Nah, ini yang sejak dulu dan sampai kapanpun kelihatannya akan menjadi perdebatan dan kita bisa memilih mana yang cocok dengan kita. Tidak puasa karena safar itu karena perjalanannya atau karena masakohnya, kesulitannya. Misalnya gini, kita ke Jakarta itu tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Dan tidak berat sama sekali. Tidur nyaman, nyenyak, enak banget naik pesawat. Enggak sampai 1 jam. Nah, ketidaklelahan kita dalam perjalanan, ketidakcapean kita meskipun jaraknya sudah ini membolehkan enggak kita untuk tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu perdebatannya selalu, jadi safar itu karena alasan perjalanannya atau karena alasan masakohnya. Bagi yang alasan masakohnya, beratnya lagi, mestinya perjalanan Jogja Jakarta naik pesawat nggak boleh nggak puasa. Kalau alasannya didasarkan pada beratnya perjalanan. Tapi kalau alasannya didasarkan pada yang penting perjalanan, seperti teksnya ayat, perjalanan entah berat, entah tidak, ya boleh membuat kita tidak berpuasa. Ini jadi nanti silakan dipilih, tetapi yang lebih umum adalah yang penting perjalanan. Apalagi ditambah berat, nah itu malah. Yang perlu diingat, tidak berpuasa tetap mengganti di hari yang lain. Nah, perjalanan safar yang bagaimana yang orang boleh tidak berpuasa? Semua ulama berpendapat safar yang boleh orang tidak berpuasa itu adalah safar yang tidak dalam rangka maksiat. Misalnya kita safar karena haji atau karena bepergian silaturahim atau karena menuntut ilmu atau wisata religi. Itu kan sesuatu hal yang menuju ketaatan. Maka itu diperbolehkan. Gimana Pak kalau safarnya itu perjalanan yang maksiat? Misalnya ada orang dari Jogja ke Jakarta mau maling, tapi ini masih beriman dia, pengen sholat juga, pengen poso. Kan ada ya teman kita yang gitu. Yo poso, yo sholat kan yo maling. Di daerah istri saya sama Mas Rupan itu, kalau saya pulang lebaran gini, cerita yang selalu ada itu, hati-hati di jalan masih banyak maling. Nah malingnya siapa ya? Santri. Bahkan kalau maling yang membegal di sana itu kok yang dimaling kiai nggak jadi maling. Kami tawakan sama kiai. Jadi ada orang yang tetap sholat, tetap poso, dia tetap maling. Jadi jangan gitu. Nah ini perjalanan yang disampaikan oleh ulama ini disepakati bahwa safar yang boleh tidak berpuasa itu adalah safar yang karena niat ibadah, bukan niat maksiat. Wah, Jakarta ini istri sudah menuntut lebaran terus gamis tanya gitu. Tak mau Jakarta sih tak mau. Nah ini tidak boleh, tetapi tidak dibolehkan ketika orang safar itu dalam niatannya itu untuk maksiat, maka disepakati tidak diperkenankan mengkodok
atau rukshoh dari sholat itu, atau rukshoh dari puasa. Ini aspek hukum yang kedua dari ayat Al-Baqarah ini. Yang pertama, faman kana minkum maridun, yang kedua au ala safar. Yang pertama karena sakit, yang kedua karena safar, yang ketiga fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka orang itu harus menggantinya sebanyak hari yang dia tinggalkan min ayyamin ukhra, dari hari yang lain. Jadi di sini di dalam beberapa tafsir disifati maksudnya menggantinya ini karena dia marid atau dia safar, dia karena sakit atau dia karena perjalanan, dia menggantinya di hari lain sebanyak yang dia tinggalkan. Nah pertanyaannya, menggantinya ini apakah harus berurutan? Kan misalnya nggak puasa seminggu, apakah menggantinya harus berurutan? Nah kalau kita temukan di beberapa literatur fikih tidak ada kewajiban berurutan. Jadi menggantinya tidak harus berurutan. Misalnya seminggu ya langsung seminggu seperti halnya puasa ya. Tidak harus berurutan. Lalu mengganti puasanya itu apakah harus segera? Wah ini harus segera karena ibadah yang dipercepat itu lebih baik. Ulama memang di dalam satu hal bahwa mempercepat di dalam beribadah itu lebih baik. Tetapi qadha atau mengganti di hari yang lain itu tidak harus disegerakan. Apakah lebih baik disegerakan atau ditunda? Tidak ada yang lebih baik. Bahwa batasan mengqadha itu dari Syawal sampai menjelang Ramadan. Jadi apa yang sudah kita tinggalkan di Ramadan yang lalu kita selesaikan kemarin sampai sebelum Ramadan datang, nggak masalah. Kalau ada yang pengen langsung Syawal, monggo silakan. Langsung Syawal diselesaikan berurutan langsung sesuai dengan kurangnya silakan. Kalau tidak diurutkan di penco-penco Senin Kemis tidak masalah. Disegerakan tidak masalah, ditunda sampai ketemunya Ramadan yang akan datang juga tidak masalah. Dari mana itu? Dari ayat ini. Fakid jatuh min ayamin ukhra. Jadi menggantinya di hari yang lain itu seperti itu. Di hari mengganti di hari yang lain tidak harus berurutan, tidak harus langsung. Nah kalau terlewat gimana? Ini sudah puasa ini. Kemarin puasa tahun lalu itu 5 nggak puasa. Terus sampai hari ini nggak terbayar, nggak diqadha. Nah bagaimana ini? Kewajiban mengqadha itu tidak hilang selama kita hidup. Jadi puasa yang kita tinggalkan wajib kita selesaikan selama kita hidup. Kalau terlewat dari satu Ramadan menuju Ramadan yang lain, misalnya yang kemarin tidak kita selesaikan, masih ada hutang puasa di tahun yang lalu, jumhur ulama bersepakat kecuali Hanafi, orang yang tidak mengqadha puasanya sampai ketemu Ramadan itu wajib mengqadhanya lagi ditambah membayar fidyah. Ini sebagai dendong. Sepakati. Kok wis lewat. Jadi ini menunjukkan bahwa kewajiban ibadah kita yang sifatnya individual itu punya dampak sosial. Ngeyel orang disaur sampai Ramadan teko.
maka dia tetap mengqadhanya. Puasa itu meskipun sudah lewat satu Ramadan, lewat dari Ramadan ke Ramadan yang lain, ditambah harus membayar fidyah. Membayar fidyah karena kelalaian kita. Saya kira jamaah sini tertib-tertib itu Pak nyawa kami Pak. Insya Allah itu bagian yang harus kita pahami, bahwa mengqadhanya bisa tidak harus berurutan, bisa diakhirkan sampai Ramadan datang. Kalau toh lewat masih tidak dihitung. Ulama itu melihat kita itu memang kadang lali, kadang nggak patuh ya. Tidak dibahas bahwa di situ dia lewat Ramadan lagi dosa, itu enggak. Ya tetap dibicarakan di dalam diskusi-diskusi dikit, tetap kewajiban itu melekat sama dia itu. Kudu diqadha ditambah bayar fidyah. Nah, ini aspek hukum yang ketiga ketika kita berpuasa. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Aspek yang keempat, jika kita tidak mampu berpuasa, maka kita membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Jadi ini aspek yang keempat, kita ketika tidak mampu. Dan tidak mampu ini bicara kepada siapa? Orang yang tidak mampu ini yang dibicarakan dari aspek hukumnya adalah orang-orang tua yang tidak mungkin kembali muda. Tua ya, tidak mungkin muda ya. Orang muda tua yang tidak mungkin kembali muda, yang tidak sehat. Tua esketor, kalau poso bisa malah ya malah sakit, malah repoti sing itu nggak apa-apa, silakan nggak puasa gitu. Yang tua yang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa itu silakan nanti membayar fidyah. Nah, di sini juga dibicarakan karena ayat ini oleh para ulama, orang yang punya pekerjaan yang sangat berat, yang satu-satunya sumber kehidupan dia di tahun itu adalah itu. Wah, ini aku lah kerja itu bojo mana? Ciloko ini. Saking beratnya. Maka di tahun itu dia boleh membayar fidyah. Tapi di tahun yang akan datang dia diupayakan untuk mencari pekerjaan lain yang tidak memberatkan dia. Ojo ngono terus tiap tahun ngono terus. Wah, ini alasannya kok aku terus membayar fidyah terus aku ya senang ya. Saya tak lupa kan. Bayar murah. Nah, ini yang kedua. Jadi orang yang punya pekerjaan yang sangat berat, yang menjadi tumpuan hidup dia, sumber penghasilan dia satu-satunya, dan tidak bisa mencari yang lain. Dan berat itu di dalam kajian-kajian hukumnya boleh orang yang seperti itu enggak puasa. Tapi ada catatan, di tahun yang akan datang mengupayakan mencari sesuatu kerjaan yang tidak memberatkan. Di sini juga di ayat ini dibahas juga bahwa orang yang sakit yang kemungkinan sembuhnya tidak ada. Kan ada ya orang yang tidak tua tapi sakit, divonis, nah ini karena Gusti Allah itu divonis terus mungkin sehat, lahir jadi ini nggak mungkin sehat. Kok ada vonis seperti itu ya? Yang vonis dokter, orang konsone loh. Nah, yang vonis mana itu kan mungkin sehat kalau usah digagal. Nah, itu yang vonis ini harus ahli. Ini sakit yang kemungkinan hidupnya kecil. Maka orang yang seperti ini boleh untuk membayar fidyah. Tapi kalau sakitnya itu adalah memungkinkan untuk dia sehat, masuk dia kawal haji. Itu maridon tadi sakit. Tapi kalau sakitnya itu kemungkinan dia sudah tidak mungkin bisa hidup lagi, bayarlah fidyah. Termasuk di dalam ayat ini adalah ibu yang menyusui dan ibu yang hamil.
ibu hamil dan menyusui anak ini ya, menyusui anaknya itu masuk di dalam kategori boleh membayar fidyah. Kalau yang dikhawatirkan dari ibu yang menyusui atau yang mengandung itu adalah anaknya ini, maka dia punya kewajiban dua, bayar fidyah dan mengqadha puasa. Ini jadi niat itu penting di dalam hukum Islam. Niat itu penting untuk menentukan pembayaran dari apa itu dendanya tadi atau konsekuensi dari niat kita. Kalau niat kita ketika kita ibu, suami kita pakai, istri kita pakai, istri kita ibu-ibu itu kok hamil atau menyusui, tidak puasa itu yang dikhawatirkan siapa? Kalau yang dikhawatirkan anaknya, maka yang kewajibannya adalah mengqadhanya di hari yang akan datang dan juga membayar fidyah. Tapi kalau yang dikhawatirkan dirinya sendiri, kurang gagas anakku, ya aku tak pikir, ya tetap tak pikir anakku tak pikir, tapi yang khawatirkan ini diriku sendiri. Maka dia cukup mengqadhanya, tidak perlu membayar fidyah karena dirinya sendiri. Kaitannya dengan dirinya sendiri. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya, kan ada dia dan dirinya sendiri. Dia membayar qadha, anaknya tidak. Nah, dari ayat ini kita menemukan itu. Jadi yang tua yang tidak memungkinkan untuk puasa boleh bayar fidyah. Yang punya pekerjaan berat yang satu-satunya sumber kehidupan boleh bayar fidyah. Kalau dia sakit tidak mungkin diponis, tidak mungkin sembuh, bayar fidyah. Seorang perempuan yang hamil atau yang menyusui tadi dilihat tadi apa alasannya, maka dia membayar fidyah kalau alasannya. Ini aspek hukum yang keempat dari ayat-ayat Al-Quran. Lalu di dalam ayat selanjutnya, mana yang bisa kita lihat dari sisi hukumnya? Itu di dalam surat, tadi kan surat Al-Baqarah ayat 184. Nah sekarang di dalam surat Al-Baqarah 187 itu ada aspek hukum lain yang bisa kita lihat. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian semua malam Ramadan untuk bersebadan dengan istri-istri kalian. Jadi di malam bulan Ramadan kita boleh berhubungan sebadan. Nek di siang hari tidak boleh, ditahan lah. Ini aspek hukum yang selanjutnya. Jadi nggak boleh berhubungan badan di siang hari, di malam hari diperbolehkan. Nah, termasuk dari ayat ini yang dikaji adalah segala sesuatu yang menimbulkan keluarnya sperma. Sama misalnya nonton film sing saru-saru, atau terjadi ketegangan lalu nangis hatinya, basah gitu. Nah itu ulama mengatakan batal puasanya, tapi tidak kena kafarah karena bukan bersebadan. Jadi atau suami yang punya kekhawatiran. Di Nabi itu ya Aisyah pernah cerita bahwa Nabi pernah mencium saya ketika puasa. Kalau mencium istri atau suami itu tidak ada syahwat lalu tidak menimbulkan keluarnya sperma, tidak masalah. Kan sebagian orang ada yang karena gitu aja sudah nggak kuat lalu keluar. Maka ketika itu dilakukan maka hukumnya menjadi makruh. Nah ini dikembalikan pada kita. Karena di dalam hadis Nabi Aisyah bercerita Nabi mencium saya. Karena istri Nabi yang paling suka menceritakan kejadian romantisme rumah tangga ya Aisyah ini. Nah, kita nggak punya Aisyah, kita nggak punya panduan di dalam rumah tangga. Nah ini bagi kita yang punya kekhawatiran
terjadi keluarnya air sperma itu bagi laki-laki ketika mencium atau memeluk istri, maka melakukan itu menjadi makruh hukumnya kalau sampai ada kekhawatiran seperti itu. Tapi bagi yang nggak khawatir, itu mengikuti Nabi nggak masalah. Termasuk anak muda yang tadi menonton hal-hal yang negatif, video-video yang tidak senonoh, lalu keluar itu membatalkan puasa, tapi tidak membayar kafaratnya karena tidak masuk dalam hukum berhubungan sebadan. Nah, kalau kita melakukan hubungan sebadan di siang hari, maka masuk dalam kategori kafaratnya melakukan hubungan sebadan di siang hari. Kalau kita lihat di dalam hadis itu disuruh ada sahabat Badui itu, ini barokahnya kita punya sahabat Badui, wong sing bodoh, ini jujur, bodoh tapi jujur. Karena kan sing bodoh lah jujur, bodoh jujur. Ya Nabi, saya ini pernah melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah itulah ceritanya. Wah, berarti gue kudu kena kafarat. Nah, dia Nabi wis kadung ya, ini kira-kira orang candi gitu. Sudah terlanjur Nabi. Ya udah kalau gitu kamu membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Allah Nabi, sakulan merah kuat kok malah ditonton roh. Ulang ora mungkin. Angel lagi. Sampai koyo ngene. Ya wis nek ngono, kowe saiki memerdekakan budak. Dasar bagi ya Nabi, di kampung saya itu sing paling miskin ya aku ini Nabi, sing paling ora duwe iki lah aku ini Nabi. Budak itu wis lama Nabi, aku itu sing paling lara. Budak ora duwe kok, duit ora duwe apa meneh kok budak. Angel Nabi. Iku nek kiai Indonesia ana wong saya berzina. Oh, arang kowe. Nek Nabi santai. Nabi memberi solusi. Ya, masalah larang lah. Ya, memerdekakan budak. Orang kuat Nabi. Ya udah, memberi makan 60 orang miskin. Ya Allah, Nabi sing paling miskin sak kampung ya aku Nabi angel ketemuan tadi. Mantap koyo ngene ya Allah. Ya wis, nek ngono cek lho ana kurma, kowe tak wenano pangano mbok kulit. Jadi wis melanggar oleh kurma mulai iki lho apike Kanjeng Nabi ini sono ustaz-ustaz saiki wis melanggar disalah-salahin nyeyel kapok. Jadi untungnya kita punya Nabi, punya cerita yang menarik. Oleh karena itu, kalau orang berhubungan suami istri di luar di siang hari bulan Ramadan, kafaratnya seperti ini. Oleh karena itu harus kita tahan sampai malam tiba. Kalau malam nggak masalah. Nah sekali lagi ini yang masih banyak yang muda-muda ini, hindari sesuatu yang membuat kita memicu keluarnya air sperma, karena itu membatalkan puasa. Meskipun kamu tidak punya kewajiban kafarat, kecuali berhubungan sebadan suami istri. Nah, baik, itu aspek hukum yang ke-5 ya. Yang ke-6, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah sampai jelas bagimu antara benang hitam dan putih. Nah ini sampai nanti ketemu fajar. Nah bagi kita fajar itu ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Nah itu sebelum azan. Fajar itu muncul sebelum azan. Nah kalau serangan fajar ini pasti itu sebelum pencoblosan. Serangan fajar isu-isu. Nah ini fajar. Kalau kita boleh makan minum sehingga kita jelas antaranya yang putih sama yang hitam. Oleh karena itu didefinisikan oleh ulama-ulama sunni al-sunnah bahwa
memunculkan istilah yang disebut dengan imsak. Nah, imsak menahan untuk tidak makan, karena fajar shadiq itu sebentar, fajar kadhib juga sebentar. Jadi sebelum adzan itu ada namanya fajar shadiq, metu fajar metu. Terus habis itu muncul gelap lagi, itu fajar kadhib. Nah, itu nek cara ngaji nang pesantren iki setan sing nutupi. Piye carane setan itu nek wong iku ndelok njaba, lho mau kok padang. Saya kok peteng kok sik bengi turu meneh terus ilang subuhe. Iki karepe setan ngono kuwi. Jadi setan itu secara berjamaah nutupi langit. Nutupi langit bareng-bareng supaya kita peteng meneh. Lah, karena itu fajar shadiq dan kadhib itu jaraknya dekat. Maka supaya wah sebentar turun benar sampai matahari terbit. Nah, di dalam aspek puasa ini, maka ulama khususnya Nusantara ini dengan kearifannya membuat istilah yang disebut dengan imsak. Tahanlah sebelum azan itu sudah berhentilah untuk makan dan minum sampai fajar itu tiba. Nah, sehingga kita mengenal di sini juga mengikuti imsak ya. Imsak misalnya. Kalau kita mengikuti azan itu agak rawan. Rawannya gini, muadzin ini manusia. Kadang lewat semenit, 2 menit, 3 menit lagi azan. Sekarang sih muadzin aku lagi kudu muyo ya. Wis kaya azan tak muyo sih. Nah, malah kita makan aja, ngertine wis lewat waktu nih. Nah ini kan bahaya bagi kita. Nah kan 1 menit 2 menit mas, 1 detik 2 detik, 1 detik 2 detik itu juga batas. Oleh karena itu lebih aman kita mengikuti jalur yang imsak ini. Karena supaya jelas antara fajar, makan minumnya sampai jelas fajar. Apa itu benang hitam dan benang putih sampai fajar. Nah, fajar itu dalam ilmu kita sebelum ada, sebelum ada. Oleh karena itu makan sepuasnya. Pokoknya kalau kita menjadikan azan sebagai patokan sangat rawan. Karena muadzin itu manusia yang juga ada lalainya. Nah, tadi kadang azannya pas, kadang azannya rada mundur, uga mau. Untuk pas arep azan diceluk koncone kan. Oh, apa kosong berapa? Ya piye? Benar kan tempo. Yo. Nah, itu sudah beberapa menit sudah lewat. Kalau tentang lu sebelumnya itu aspek yang kita pahami. Tapi kita harus mentolerir juga saudara kita yang barangkali punya patokan azan. Ya, semoga. Tapi itu kalau dalam kajian-kajian hukumnya, aspek-aspek fikihnya, makan minum itu sampai terbitnya fajar. Lalu aspek hukum yang ke-7, masih berapa menit? Yang ke-7, wa'atim musyam ilalai. Jadi sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi kita disuruh menyempurnakan puasa itu sampai malam. Di sini tidak diistilahkan jam, karena jam itu sangat berubah cepat sekali. Jadi kita disuruh puasa itu dari fajar tadi, bukan dari subuh, dari fajar tadi. Fajar tadi yang kita sebut dengan imsak tadi sampai malam itu puasa. Waktu kita berpuasa dari fajar itu sampai nanti malam. Nah, malam itu ya ada banyak perdebatan. Ada yang mengatakan malam itu ya azan itu, ada yang mengatakan malam itu ya mego merah itu sudah habis. Bagi pendapat ulama yang mengatakan al-lail itu adalah hitam itu, maka puasanya sampai benar-benar melihat
mega di barat sana sudah tidak ada yang merah, tapi benar-benar hitam. Tapi kita semua bersepakat, ulama banyak yang bersepakat mayoritas bahwa malam itu ya masuknya maghrib. Yang dinamakan malam itu masuknya waktu maghrib. Jadi kalau sudah maghrib berarti sudah masuk lail. Nah ini yang pendapat yang mayoritas. Oleh karena itu puasa kita itu dari fajar sampai maghrib. Dan kita beruntung hidup di Indonesia puasanya paling 14 jam. Kalau yang ada di sana fajar sampai maghrib, wah bisa berjam-jam lebih lama dari kita yang ada di belahan benua yang sama. Oleh karena itu kita penting untuk menjaga puasa ini dari fajar sampai maghrib. Nah, kalau sudah maghrib berarti kewajiban puasa kita sudah selesai. Kita sudah berakhir mendapatkan 1 hari dari puasa. Nah, ini beberapa aspek hukum yang bisa kita pahami. Tetapi dari perdebatan apakah puasa itu sampai tadi, kalau dilihat dari istilah lail, kalau orang bahasa itu mendebatkan lail itu artinya ya malam hitam ya. Berarti sudah tidak ada mega merah. Tapi ada yang mendebatkan, ya enggak, itu lail itu juga dipahami sebagai maghrib. Nah, bagi pendapat yang mengatakan lail itu ya masuknya maghrib, itu mengikuti sunnah Nabi bahwa berbuka itu disegerakan. Berbuka itu disegerakan. Nek bersahur itu diakhirkan. Nah, karena ada hadis yang seperti itu bahwa sahur diakhirkan untuk mepet-mepet. Nah, untuk mepet-mepet dan berbuka disegerakan itu memiliki pemahaman atimus syiyam ilal lail, sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Itu artinya adalah sampai maghrib. Begitu maghrib sudah ada, maka selesailah puasa kita sehari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada 7 dari ayat-ayat Al-Quran terkait dengan aspek hukumnya puasa. Yang pertama tadi adalah tentang marid, orang yang sakit. Yang kedua adalah tentang orang yang safar, perjalanan. Yang ketiga adalah mengkoboknya di hari-hari yang lain. Tadi sudah saya jelaskan. Lalu orang yang tidak kuat di dalam berpuasanya bisa membayar fidyah kepada orang miskin. Lalu yang kelima, dihalalkan bagi kita untuk melakukan hubungan sebadan di malam hari. Yang keenam, kita makan minum sampai jelas antara apa tadi bintang putih dan bintang merah, itu artinya sampai jelas waktu fajar shobik yang ada. Lalu yang ketujuh, kita disuruh menyempurnakan. Nah, ini anak kita kan puasanya sampai segitu gitu ya. Nah, ya, kita sempurnakanlah puasa kita itu ilal lail sampai maghrib. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa waktu barangkali untuk diskusi. Kalau ada, kita ada jaga banyak 50, jadi kurang 8 menit lagi. Saya kira saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan silakan kita diskusikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya mengambil ilmunya tadi bahwa jika seorang ibu hamil itu wajib kalau tidak kuat gitu. Nah, tidak kuatnya itu kan nggak tahu ini karena anak atau ibunya nggak tahu. Terus kalau akhirnya tidak kuat membatalkan tidak puasa, itu
langkah pertama kan setelah nanti selesai puasa itu kan menyusui juga. Jadi langkah yang harus diambil itu sebaiknya gimana? Apa setelah lebaran itu langsung bayar fidyah? Nanti setelah menyusui, padahal menyusui kan 2 tahun gitu. Setelah itu baru mengkodok puasa atau sebaiknya gimana? Apa memang dalam menyusui itu dilihat waktu-waktu untuk bisa mengkodok, atau melihat situasi kalau sudah menyusui itu anaknya gimana, atau gimana teknisnya untuk melaksanakan fidyah dan kodok itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ayat wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, di antaranya adalah diskusi tentang ibu yang menyusui atau ibu yang mengandung dan ibu yang menyusui. Nah, oleh karena itu Bu, diperlukan niat atau keyakinan dari seorang ibu bahwa ketidakpuasaannya ketika hamil itu karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janin. Harus diputuskan itu. Saya yakinnya ini nggak puasa ini karena saya nggak kuat. Saya nggak kuat. Nek saya nggak kuat, nanti saya nggak bisa memberi nutrisi yang banyak karena diri sendiri atau karena alasan anak. Kalau harus diyakini itu, diputuskan di dalam dirinya. Oh, kalau saya itu dasarnya adalah khawatirnya saya nggak bisa memberi nutrisi yang lebih, saya tidak bisa memberi asupan yang lebih. Kalau berpuasa, nah, maka kalau yang dikhawatirkan adalah ibu tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal kepada anaknya, maka ibu punya kewajiban untuk mengkodoknya. Ibu jangan berpikir dulu nanti menyusui, karena itu sesuatu yang lain nanti ya. Itu fase nanti. Siapa tahu memberi kekuatan yang lain. Tapi dari sisi hukumnya kewajibannya untuk mengkodok. Tapi kalau yang dikhawatirkan pada saat hamil itu adalah anaknya, nah ini malah dua, disuruh mengkodok dan juga membayar fidyah. Karena juga ibu sendiri nggak puasa, yang dikhawatirkan anaknya. Nah, kalau nanti pada menyusui kok tidak mampu lagi, ya dipilih. Maka yang dikhawatirkan siapa? Siapa lagi? Oh, ternyata kondisinya juga baru di 2 tahun. Maka yang lebih aman, kita bisa memilih. Yang lebih aman ini kembalikan kepada kita. Pilihlah sesuatu yang membuat kita itu khawatirnya kita. Aku konek orang menyusui anakku, aku raiso memberi sesuatu yang maksimal untuk anakku. Anakku orang mendapatkan asupan yang lebih, aku raiso memiliki. Maka cukup itu nanti bayar pikirnya pun karena khawatirannya itu. Jadi silakan nanti dipilih, tapi ini juga tidak saklek, ada pendapat yang lain yang menjadikan seorang ibu itu ya cukup bayar fidyah. Tapi kalau dari beberapa bacaan memang seperti itu, yang dikhawatirkan mana nanti silakan dibayar. Kok angel untuk menyawi, ya nanti dibayar fidyah. Misalnya kalau kan kesulitan untuk menyelesaikan dua-duanya. Jadi silakan dipilih sesuai dengan kemampuan ibu, alasan yang paling enak untuk kita bisa menerima. Nah seperti itu untuk alasannya, nanti silakan dipilih yang lebih aman dan ringan, karena itu semua dikembalikan kepada kita untuk memilih alasan. Saya kira begitu. Ada yang lain Pak? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan Ustaz, kalau membayar fidyah itu, misal kita tidak berpuasa 5 hari, itu seharinya itu atau berapa orang
fakir miskin yang harus kita kasih makan. Itu apakah komplit atau cuma separuh atau gimana? Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Membayar fidyah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa masyarakat kita itu semisal makan kita sekali. Semisal kalau dalam literatur fikih itu kan sekian mud, sekian itu ya. Nah, kalau dibahasakan dalam bahasa kita itu memberi makan sekali orang miskin dengan makanan yang layak. Kan layak itu dalam pengertian yo ojo mung angkringan Pak. Contohnya angkringan 2000 kalau kepala. Ini yo makanan, tapi tolonglah dicarikan makanan yang semisal dengan kita yang layak untuk kita makan. Dibagikan selama kita berapa hari tidak puasa 5 hari. Kepada satu orang boleh, pada 5 orang bisa boleh. Semisal saja. Tujuan. Demikian Bapak Ibu, ini aspek Al-Quran. Insya Allah kita besok aspek hadisnya bisa kita pelajari dari hadis-hadis puasa. Dari saya terusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.